Contohnya kawan-kawan kita yang di sini, dia sudah dikontrak dengan kafe itu udah 5 tahun. Bisa. Harusnya pengelola itu gantian dong. Tapi kan gini bang, itu kan opportunity bang. Bener. Misalnya nih, gue udah dikontrak 5 tahun nih sama kafe. Ya. Itu kan opportunity bagi gue bang. Nah, Ngapain gue bagi gitu loh. Betul, sekarang misalnya gue punya hak yang Ya. sama dengan lu. Ya. Lagu yang lu garap, gue sanggup ngegarapnya. Ya. Kebetulan, Ya. lu lebih... Akhirnya sekarang nih kayaknya sudah waktunya kita turun ke jalan, dalam arti kita harus buka mulut nih ya kita untuk ngomong ini. Ini agak keras ya, agak keras ya. Ya resikonya paling saya gini bang, resiko saya paling nanti kayak tukang jualan beating saya didatengin orang banyak kayak gitu deh. Tapi seniman tuh pasti begitu. Pasti gitu, pro kontranya lebih Betul. kencang. Tapi saya senang karena saya punya konten, saya punya wadah. Kalau mereka datang ke sini mau saya ajak ngobrol. Sekalian Ya, gitu. kita biar open minded semua. Head to head dong, ya kan. Percuma cuma ngomong di kolom komentar nggak ada selesainya. Bullshit lah itu. Orang bisa ngomong di komentar, di kolom komentar, di kanal digital apapun. Iya. Tapi saya yakin kalau ngobrol kayak gini di depan kamera belum tentu semua orang bisa. Belum tentu. Ya. Apalagi akunnya palsu. Nah itu. Ya, buzzer. Betul. Udah. Nah kalau ngomongin daerah, Ya. sebenarnya bahasa daerah itu sebenarnya nggak ada bro. Dulu ya. Ini gue bilang 5-10 tahun yang lalu bahkan mundur. Zaman dulu jarang ada orang bawain lagu-lagu Jawa. Bawain lagunya pasti lagu nasional, lagu internasional. Apakah itu dibilang musik daerah, orang daerah? Enggak bro. Nah sekarang tuh yang jadi pembatasnya itu adalah ketika kita berkreasi membawakan lagu-lagu luar, tapi ternyata segmen pasar industrinya masih kedaerahan, kayak lagu Melayu, lagu Jawa lagu apapun. Nah akhirnya tuh ada gap-gapan. Awalnya dari situ bro. Gapnya terjadinya di situ. Di situ. Nah, walaupun pelakunya pun sudah menggapkan diri juga. Pelakunya ini kan ada dua nih. Ya. Satu anak panggung, satu anak kafe bahasa gua. Ya. Jadi kalau gua dapet job anak panggung, pasti yang gua cari teman-teman yang berkiprah di panggung. Yang biasa main di panggung. Yang biasa main di panggung, wajar karena kedekatan. Atau sebaliknya, gua main di kafe, pasti anak-anak kafe yang gua undang. Lu gantiin gua dong. Ya. Gua hari ini nggak bisa. Kita cari session player yang lain. Session player yang lain. Akhirnya secara tidak langsung kita menggapkan diri. Seharusnya kayak gitu tuh apa ya gue bilang ya? Ciptakan atmosfer kafe seperti panggung. Atau ciptakan atmosfer panggung seperti kafe, dibikin senyaman mungkin. Di panggung gede buat apa ada backstage? Dibikin dong minibar, dibikin dong makanannya ada apa gitu. Atau di kafe dibikin kayak live music kayak di panggung. Betul. Monitoringnya baik, Ya. panggungnya permanen. Ya. Jadi kita nggak beda gitu apa yang kita rasakan sebagai seniman. Feelnya sama ya. Tinggal amplopnya beda gitu loh. Ya ngebedain kan kalau kafe kan setelah main langsung bayar. Ya, kalau di Kalau di panggung panggung kadang-kadang Mas sabar ya Mas. Ya, 3 bulan Tiga bulan. Itu kan. Tapi prinsipnya sih gue berharap seperti itu bro. tetap. Nah, sekarang kita berbicara mengenai support bang, ya kan? Oke. Yang kita lihat sekarang support antara kedua kubu ini, menurut gue pribadi ini masih kurang bang. Ya. Contoh nih, misalnya harusnya ada anak yang main anak panggung, ya mereka baru rilis karya, mereka bikin gigs. Betul. Ya. Komunitas lah anggap Komunitas aja ya. saya, ini kan musik segmented banget, ya kan belum ada pendengarnya. Ya. Pengen saya ini pribadi. Ayolah, orang kita di satu kota kok, satu daerah kok. Satu darah kan. Kenapa sih ketika ini bikin gigs yang di kafe kalau pas kosong job nggak datang? Ya. Ini kan bagi saya itu satu keharusan. Ya. Untuk support. Itu kita bicara saat ini ya. Kalau dulu kan kita Uber bro. Ada main di Kajen kita kesana, cari, Batang ke Batang. Betul. Dulu sempit banget. Di era sekarang seperti itu. Ya kan? Gua ada pemikirannya gini bro. Pertama yang jadi masalah itu adalah karena dunia gadget, smartphone. Jadi orang nyaman dengan kehidupan dia pribadi. Yang jauh jadi dekat. Yang dekat jadi jauh. Lo mau nyari apa aja ada di situ. Betul bang. Contohnya gini, gua diundang nonton dengan gratisan, dikasih makan, gua males datang. Kalau itu bukan temen dekat gua. Tapi kalau dia temen dekat gua, jangankan diundang, gua jadi followers dia. Itu yang jadi masalah di era-era sekarang. Iya benar. Ditambah lagi gadget, ditambah lagi fasilitas yang lain. Kayak anak sekarang itu mereka nggak berani keluar dari zona nyaman bro. Kalau kita dulu mau nonton jalan kaki dah, kehujanan deh kita jalan. Itu gue rasain bang. Sekarang kita jemput aja belum tentu mereka mau. Wah selalu lah, gue lagi main game nih tanggung, gue lagi main Mobile Legends atau gue lagi lihat Pornhub atau apa, XNXL apa gitulah.
Itu faktanya gitu, kenyataannya Betul, seperti betul, itu. betul banget. Karena pendukungnya ya itu tadi salah satunya. Ditambah lagi apa yang kita cari ada di HP itu, selesai bro. Tapi itu kan kembali lagi ke orang sih. Karena kalau gue gini bang, gue nongkrong nih misal, ya. Ketika kita nongkrong ngobrol, sudah memang kita butuh ngobrol. Kebetulan saya lebih senang ngobrol serius dalam arti, yuk mikir masa depannya apa sih yang bisa kita create kayak gitu kan. Ketika kita ngobrol ya handphone taruh. Betul dong. Handphone taruh. Kalau sekarang tuh nggak bisa. Nggak bisa. Lo 1 detik nggak megang keypad, jempol semua nih, kaku bro, kayak kena stroke lo rasanya. Kalau nggak megang HP, iya. Padahal yang lo buka apa sih? WA doang paling. Betul. Bolak-balik lihat status, Betul. buka bolak-balik Instagram, geser, beranda, lihat postingan. Tapi ya itu zaman sekarang seperti itu bro. Lo sorry, Ya. lo inget nggak? Zaman dulu kita nonton konser ketika si vokalis bilang angkat kalian tangannya tinggi-tinggi, angkat. Sekarang angkat handphone jatuh bang. Iya, angkat tangannya kalian tinggi-tinggi, HP-nya yang diangkat, Handphone HP-nya yang diangkat. Itu udah nggak logis sebenarnya. Betul. Tapi ya the fact-nya gitu, kenyataannya Faktanya kayak begitu, gitu. faktanya begitu. Betul. Nah, makanya kita ngomong di era digital ini hal-hal sepele itu sering diremehkan. Ya. Kita ngomong mengenai tadi masalah kita ngobrol, kalau udah ngobrol Etika, adab, normanya rules-nya hilang. normal. Bahasa Jawanya ingga-inggi apa, Ungga-unggunya ungga-unggu. semua sudah hilang semua. Udah kayak. lebur. Ya. Ini gila sih, zaman gila ya. Bahkan sampai Metallica dulu dia nuntut, ada nih band Metallica nuntut IO-nya. Karena lagu dia di-download gratis. Nah, Itu kan di era digital tuh. betul digital. Nah, terus Pearl Jam nuntut IO-nya. Kenapa jual tiketnya beda-beda di dunia? Karena digital. Dia bayar melalui digital, bukan kita ke tiket box, bukan kita ke tempat beli tiket yang resmi. Kalau dulu kan kita ngantri beli tiket, bro. Betul. Sekarang lu buka, mau nonton Yogyakarta, beli tiketnya dari sini aja. Tiket.com. Contohnya kawan-kawan kita kan gitu. Lu udah tiketnya belum? Udah. Iya. Mana tiketnya? Nih, nomor resinya gitu aja. Kalau kita dulu real. Betul. Jadi harganya sama. Kalau sekarang enggak, bro. Ada bahasanya apa sih sebelum presale segala macam. Tiket box lah ya. Nah itu Ya, salah satu dulu- pendukung yang bikin kacau eranya itu gitu. Kalau digital. dulu ada tiket box. Tiket Jadi kita box. mau beli tiket sebelum event ini. Hari H. Ya kita beli di tiket box. Tiket Itu box. pun kita cuma dapat kwitansi. Betul, kwitansi. Kalau sekarang nggak perlu kwitansi, bro. Betul. Sekarang cuman tulisan aja sama nomor-nomor. Dulu kita mau keluar, pamit sama orang tua. Ya, Bu, saling. saya mau pergi, Ya. kasih duit. Ya betul. Sekarang salim, Bu, saya mau pergi. Ya udah nanti Transfer. mama transfer. Nah. Padahal gua tuh butuh duit cashnya. Itu cash. Sekarang berubah. Lu megang duit cash tuh kayak nggak berarti. Ya. Udah sih mah transfer aja mah. Bener. Ngapain cash? Digital, bro. Digital. Itu mempengaruhi ke dunia musik di era digital itu. Ya plus minusnya ya. Tapi gue senangnya gini. Di digital ini semua dipermudah. Ya. Dan semua harus pintar. Yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris sekarang sedikit banyaknya Tahu lah allow ya, it, betul, welcome, betul. keset itu kan welcome, good night, apa kan kayak gitu Oke, kita oke, jadi tahu oke. gitu loh. Dulu anak band mana mau belajar kayak gitu. Enggak lah, gitu kan. Iya sekarang kan. Sekarang belajar bahasa Inggrisnya dari pengaturan handphone, Bang. Ya kan? Belajar bahasa Inggrisnya dari pengaturan handphone kalau sekarang. Pusing-pusing balik lagi ke pengaturan pabrik. Iya. Riset gitu kan. Ya. Oke bang, kita balik lagi nih. Ya, kita ngomong. Sebetulnya ada yang salah nggak sih bang dari dua kubu ini, baik yang di panggung ataupun yang di kafe? Ada nggak sih salah mereka yang di kafe? Karena ini kan akhirnya mereka punya pandangan beda. Kalau gue ngeliat seginya bukan salah dan benar, Iya. tapi fasilitasnya. Siapa yang memfasilitasin dan siapa yang tidak. Contohnya bro, anak panggung, dia mau nyari panggung, susah payah nyari IO, nyari job, nyari apapun. Sementara anak kafe, ketika dia sudah dipercaya dengan satu kafe, satu hotel, dia difasilitasin luar biasa. Reguler dong akhirnya. Mantap dong reguler. Residence. Jadi statusnya dapat dia. Iya betul. Gue dari Senin ke Minggu tuh gue ngejob di sini. Yang Iya. tadi budgetnya kecil jadi gede. Betul. Masalahnya itu salah satunya. Ya. Gue tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Ya. Itu soal fasilitas. Terus kedua soal kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan. Tidak semua orang punya kesempatan. Tidak semua orang bisa manggung. Betul. Di kafe pun itu dilema bro. Gak semua orang pemain kafe main di kafe. Dalam arti? Lah, contohnya kawan-kawan kita yang di sini.
dia sudah dikontrak dengan kafe itu udah 5 tahun. Bisa. Harusnya pengelola itu gantian dong. Regenerasi 2 tahun sekali kah atau berapa tahun sekali kah? Atau mungkin bisa mereka kasih kesempatan sama teman, maksudnya kasih kesempatan ke teman band yang lain gitu kan. Betul. Nah itu maksud gua salah satu yang akhirnya gap-gap itu bakal muncul kuat. Tapi kan gini bang, itu kan opportunity bang. Bener. Misalnya nih, gue udah dikontrak 5 tahun nih sama kafe. Ya. Itu kan opportunity bagi gue bang. Nah, Ngapain gue bagi gitu loh. Betul. Sekarang misalnya gue punya hak yang Ya. sama dengan lu. Ya. Lagu yang lu garap, gue sanggup ngegarapnya. Ya. Kebetulan, Ya. lu lebih tua, gue lebih fresh. Ya. Gue ajuin dong Ya. company profile gue, band profile Sorry gue. bang, saya lebih muda sampai. Lu kalau di musik lu lebih tua bro. Kalau musik gue selalu muda bro. Oke, lanjut. Nah itu masalahnya begitu. Oke. Kadang-kadang mereka itu melihat kerjasama dengan band itu berdasarkan itu, Ya. berdasar kedekatan, tidak berdasarkan pengalaman. Setuju. Gitu. Jauh-jauh di sini banyak band kok yang main dari luar kota. Jauh-jauh banyak band kok yang main hanya satu band. Gua tidak ada sentimental, nggak ada. Cuman gap itu akan nongol gitu loh. Dimanapun, bukan di Pekalongan aja. Betul sih, gap itu akan tetap nongol. Tapi kalau kita lihat Sampai Jakarta ada seniman khusus orang-orang Makassar, khusus orang-orang iya. Medan. Bener kan? Lu Betul, tahu kan betul, itu kan? Betul. Jadi kalau lu nggak masuk ke lingkungan itu, lu jangan berharap jadi anak kafe atau lu anak panggung. Jangan berharap lu bisa main manggung kalau lu nggak tahu IO. Iya. Ketika lu udah kenal sama IO, lu lagi tidur aja suruh manggung. Bener. Bro, bener, main bro. Bener. Bener. Tapi kalau lu nggak kenal sama IO, lu mau latihan Susah. berhari-hari di studio nggak dilihat bro. Bahkan pola di kota besar itu udah kita punya agensi ya. Iya, Lewat agensi. semua. Iya. udah. Nah Jadi- itu maksud gua bukan kesalahan dan kebenaran, tapi banyak faktor yang akhirnya gap itu naik, Gapnya keluar, jadi keluar. tinggi gitu. Berarti memang ada. Ya sebetulnya agensi itu juga akhirnya memperkuat gini dong bang. Kalau ada agensi di Pekalongan mengharuskan IO dari manapun untuk cari pengisi acara Harus melalui dia. agensi itu. Iya, plus Ya, minusnya juga plus ada minus bro. juga ada. Plus minusnya juga ada. Agensi juga akan melihat Kedekatan kedekatannya. gitu, family business itu jatuhnya. Betul. Agensi harus benar-benar objektif Nah dong. kalau gua, Ya. enaknya gimana sih? Di kafe itu kan kita main 7 hari. Dibikin aja konsep tuh 7 tema tuh. Rock, dangdut, pop, jazz misalnya. Nah, dari 7 orang, dari 7 Hari. genre 7 hari ini kan dapat 7 band tuh. Betul bang. Udah di switch aja, di Dan change. sementara di satu genrenya itu banyak band di dalamnya. Banyak band. Ya kan? Gitu Ya kan? loh. Yang rock nih misalnya bisa gantian. Ya. Gua khusus rock misalnya, lu khusus jazz, ya Ya. kita switch aja. Bener. Nah, nanti di situ kan pangsanya jadi apa ya? Pangsanya jadi bukan profesional ya, pangsanya jadi jelas. Betul. Oh, hari Sabtu nih yang nongkrongnya anak-anak top 40-an nih. Betul. Jadi jangan harap bokap kita datang ke sana. Atau hari Selasa tembang kenangan nih. Itu kan jadi impact-nya bisa ngeredam Betul. gap-gapan ini. Jangan semua dijadikan satu di satu band. Iya bang. Kalau gue sih gitu salah satunya ya. Terus yang kedua, soal budget. Ini jadi kacau nih bro. Pengelola, Iya. entah itu kafe, entah itu hotel, setahu gua soal budget itu anak-anak tuh di nomor 5 kan. Lu mau main nggak? Kalau lu mau main, monggo sekian budgetnya. Padahal kan harapan kawan-kawan itu kan bukan soal budgetnya aja, pengakuan publik, publik. terus dia ngebangun hubungan relasi Betul. bisnis. Iya. Dari budget non sewu misalnya dibayar 200.000, tapi kafe itu bisa menghasilkan 200 juta sehari. Nggak Itu, fair dong. Betul. Akhirnya ada gap-gap. Kalau sampean kan punya experience yang sangat lumayan kalau menurut saya. Lebih beruntung karena pernah di Jakarta, Ya. ya kan? Ya. Pernah Di ada Australia, di gue pernah di Circle, ya Australia. Australia juga pernah, ya kan? Nah, harapan bang untuk di teman-teman musisi di Pekalongan dalam kondisi sekarang, terlebih pandemi yang sekarang porak-poranda seperti ini. Betul. Ya, ini semua band cafe pun Kena dampak. kena dampak bang, mati semua, ya kan. Terus harapan abang nih buat musisi-musisi Pekalongan biar gap tadi nggak semakin tinggi, ya kan, biar ini semua Nggak ada jurang lah nggak ya. ada jurang pemisah yang terlalu dalam, ya kan, semua bisa saling support. Harapannya apa bang? Iya kalau gue sih banyakin kita berkomunikasi deh.